Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba menguraikan masalah tas'ir atau penetapan harga oleh pemerintah. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansori, tas'ir ini adalah perintah wali atau penguasa kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga tertentu. Ya, itu menurut Syekh Zakaria Al-Ansori. Sedangkan menurut Imam Ibnu Irfah, tas'ir itu adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada pelaku pasar agar mereka menjualnya dengan jumlah dirham tertentu. Nah, berdasarkan definisi-definisi para pakar tersebut dapat kita simpulkan bahwa tas'ir itu adalah penetapan harga oleh penguasa atau pemerintah kepada para pelaku pasar agar mereka menjual barang dagangannya dengan harga tertentu. Ya, dia tidak boleh menambah atau menguranginya. Nah, ini tas'ir ya, penetapan harga oleh pemerintah. Jadi harga ini ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat dasar hukum tas'ir, para pakar fikih sepakat menyatakan bahwa hukum tas'ir ini tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang penetapan harga oleh pemerintah. Namun, penetapan harga ini ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW. Dasar hukum tas'ir. Para pakar ekonomi sepakat menyatakan bahwa dasar hukum tas'ir ini tidak ditemukan di dalam Al-Quran, ya, karena tidak masalah penetapan harga ini tidak ada di dalam Al-Quran. Namun ketentuan penetapan harga ini ditemukan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa pada zaman Rasulullah terjadi pelonjakan harga di pasar. Harga melambung tinggi. Kemudian sekelompok orang mendatangi Rasulullah. Ya, dan seraya berkata, "Ya Rasulullah, harga-harga di pasar kian melonjak tinggi. Ya, tolonglah tetapkan harga pada kami." Lalu apa yang dijawab oleh Rasulullah? Sesungguhnya Allah lah yang berhak menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan di antara kalian ya menuntut saya untuk berlaku zalim dalam masalah harta dan nyawa. Nah, di dalam hadis ini para fuqaha mengatakan bahwa pada saat itu kenaikan harga di pasar itu disebabkan oleh komoditi yang terbatas atau tidak disebabkan oleh para pedagang. Pedagang tidak semena-mena dalam masalah harga pada saat itu. Jadi memang stok barang yang ada di pasar pada saat itu memang terbatas. Nah, sesuai dengan hukum ekonomi, apabila stok barang terbatas, maka lumrah harga-harga akan naik. Ya, jadi dalam masalah ini Nabi memang tidak boleh ikut campur dalam masalah penetapan harga. Ya, kalau Nabi ikut campur dalam penetapan harga di sini pada saat itu, ya, maka Nabi telah berlaku zalim kepada para pedagang. Karena ini keadaan memang komoditi itu lagi terbatas. Ya, jadi dalam hadis ini Nabi tidak mau ikut campur. Menurut jumhur ulama, tas'ir ini bertentangan dengan nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sebab tas'ir itu bermakna pemaksaan kepada penjual dan pembeli untuk berjual beli dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang terhadap hartanya. Karena kepemilikan itu berarti memiliki kekuasaan terhadap harta yang dimilikinya. Nah, penetapan harga terhadap barang yang dilakukan oleh pemerintah berarti telah menghalangi seseorang atau merampas kekuasaan seseorang terhadap hartanya. Nah, kapan? Pertanyaan sekarang, kapan
pemerintah boleh ikut campur dalam penetapan harga? Nah, ini yang perlu dipertanyakan, kapan waktunya. Nah, pemerintah boleh menetapkan harga apabila harga-harga di pasar melambung tinggi yang disebabkan oleh oknum-oknum pedagang yang sengaja mempermainkan harga, memonopoli harga. Ya, bisa jadi ini disebabkan oleh ihtikar. Jadi ihtikar ini menimbun barang yang semula keadaan harga barang itu murah, dia membeli dalam jumlah banyak. Para pedagang ini membeli barang dalam jumlah banyak dengan tujuan apabila nanti barang ini langka, ya, barang yang sudah dibeli ini ditimbun dulu, disimpan dulu, ya. Nanti dia akan keluarkan apabila barang ini udah langka di pasaran, nanti dia akan menjual dengan harga yang tinggi. Nah, di sini ihtikar itu dilarang, ya, dilarang dalam Islam. Nah, kalau harga-harga tinggi disebabkan oleh ihtikar, maka pemerintah di sini harus ikut campur dalam penetapan harga. Karena kalau tidak ikut campur dalam penetapan harga, maka pemerintah di sini zalim kepada pembeli. Tujuan tas'ir itu adalah untuk mencapai kemaslahatan umat, ya, agar tidak ada salah satu pihak yang dizalimi. Nah, jadi kesimpulannya, apabila harga-harga yang naik di pasaran disebabkan oleh komoditi yang terbatas atau kelangkaan, maka di sini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penetapan harga. Pemerintah tidak boleh ikut mengintervensi harga. Karena kalau pemerintah ikut mengintervensi harga, berarti pemerintah zalim. Zalimnya kepada siapa? Pada para pedagang. Ya, karena pedagang tidak mempunyai kekuasaan lagi terhadap barang dagangannya. Ya. Namun, apabila harga-harga melonjak tinggi atau harga-harga naik di pasaran karena ulah para pedagang, adanya penimbunan barang atau ihtikar, ya, sehingga harga melonjak tinggi. Nah, di sini pemerintah harus ikut mengintervensi pasar, harus ikut menentukan harga. Karena kalau pemerintah tidak ikut mengintervensi pasar, maka pemerintah zalim. Zalimnya kepada siapa? Pada masyarakat atau para pembeli. Nah, jadi peran pemerintah di sini adalah sebagai penengah. Ya, dia tidak boleh over ke kanan atau over ke kiri, dia di tengah-tengah. Ya, jadi pemerintah itu menengahi permasalahan antara pedagang dan pembeli untuk mencapai kemaslahatan umat agar tidak ada pihak-pihak yang terzalimi. Itulah tas'ir. Jadi kalau harga naik di pasaran disebabkan oleh para pedagang atau pedagang melakukan kenaikan harga secara semena-mena, adanya ihtikar, maka di sini pemerintah boleh melakukan intervensi pasar atau penetapan harga. Ya, mudah-mudahan pada video kali ini ada manfaatnya mengenai tas'ir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.